Bapaknya mau ngomong dulu bentar ya. Ya, Bentar, Pak. jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang dari jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa, Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Pak, Nah. jadi kalau sampai double ya, ini kan Iya. kenapa dari KPU kan juga institusi negara, apa sih Iya. Bapak permasalahkan sampai kenapa jaksa hadir, kenapa Bapak permasalahkan itu? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyinya begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru, otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, Itu teknik mengundur-undur itu, Pak. nggak tahu deh, saya nggak bisa terjemahin gitu. Ya. Berarti yang Bapak permasalahkan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknik ya. Iya, bukan itu. ada tendensi Gini. apa begitu. Kalau hukum acara itu harus tertib, kalau nggak tertib bahaya, nanti putusannya bahaya. Terus dia mewakili siapa kalau gini jalan? Ya kan? Itu. Tertib beracara itu hukumnya mutlak, harus. Gitu. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong, jadi bisa identitas lagi. Nanti. Agendanya. Ini peristiwa ini baru, saya juga belum pernah ngalami. Nah mungkin ada penetapan dari majelis besok, boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Oh, dua kuasa ya. Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu. Ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh saya. Pengalaman Bapak, Kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa, Pak? Waduh, masa takut sih? Wong ngadapi saya kok takut. Pak Palal, upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Palal selanjutnya, Pak? Pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja. Ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga. Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Oke. Ya. Ya begitu. Kami sudah mendatangi Dikdasmen, ya, bertemu dengan Sekretaris Dikdasmen saat ini, ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Nah, saya tanyakan, dari syarat penyetaran ijazah yang ada di panduan penyetaran ijazah di Ditjen Dikdasmen, ada di web arsip mereka, ya, di repositorinya, bahwa memerlukan penyetaran ijazah, memerlukan ijazah yang perlu disetarakan. 1, transkrip nilai. 2, yang ketiga yang paling penting adalah raport 3 tahun. Artinya kalau ingin menyetarakan ijazah SMA, maka raport kelas 10, raport kelas 11, raport kelas 12. Itu yang Gibran nggak punya. Jadi Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak usah ijazah SMA. Raport saja nggak punya 3 tahun itu. Ya. Nah, jawaban mereka adalah raport 2 tahun ini, kelas 12, kelas 13, kelas 11, kelas 12,
itu berasal dari UTS InSearch. UTS InSearch itu kursus. Ya, ada 2 silabusnya, English course atau diploma. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Ini transkrip nilai dari UTS InSearch disetarakan menjadi raport kelas 2, kelas 3 SMA atau kelas 11, kelas 12 begitu. Itu harus diungkapkan di persidangan. Kita jangan berpikir dulu hasil akhir. Kita tahu banyak kekuasaan termul di mana-mana. Ya, tetapi kebenaran harus diungkapkan di persidangan ini dan saya memastikan itu harus diungkap oleh Pak Suban. Karena apa? Kita dapatkan sumber itu verbatim. Ya, word by word dari pejabat Kemendikbudrismen saat ini, ya, sekretarisnya yaitu Dr. Eko Susanto, begitu. Oke. Ada pesan buat Pak Atif Latiful Hayat? Tolonglah, beranilah. Cuma menghadapi rakyat jelata kok takut sih? Takut, bukan takut menghadapi Rismon, Pak Roy dan lainnya ya, Bu Tifa dan lainnya. Takut menghadapi kebenaran itu. Menyala abangku. Itu aja, menyala abangku, ya kan? Jadi itu barang. Jadi Ya. kemana? Begitu takut loh, ya Tuhan. Udah nih, UGM takut, Dekdasmen takut. Coba KPU kita datangi minggu ini, takut nggak? Oke. Ya. KPU nasional belum ini, KPU pusat belum ngasih yang KPU 2014 pusat nanti kita akan datangi. Kok bisa kalian terima syarat menjadi wapres itu surat keterangan, bro? ya. Ya, apa nggak kalian periksa itu Orcipak Secondary School-nya sampai kelas berapa? UTS Inset-nya itu apa? Ini jabatan wapres loh, RI 2 loh. Masa sembrono seperti itu? Ini ada komentar nih Bang. Ya. Gibran semoga dipilih Tuhan. Mau jadi pendeta berarti dia ya. Oh iya. Dipilih atau dipanggil? Oh saya nggak tahu kalau itu. Dipanggil. Kalau dipanggil bagus ya, Bang. Bagus. Tapi rugi kita belum panggil Kalau dipilih Tuhan jadi pendeta Belum dong. beres. Kita jadi ustad. Oh, alah. Oke, gitu kita mau mana Pak Suban? Udah pulang? Udah. Oh, Pak Kalau Suban. dia cepat-cepat pulang itu. Oh. Karena muak melihat pengacara termul. Iya. Saya juga bingung. Ya, sekelas PN Jakarta Pusat aja mic-nya mati. Iya. Oh ternyata Pak Suban di toilet itu datang. Oh, gitu. Memang Pak Suban Oke. ini kayak gangster ya, keren banget tuh. Mafia dong. Mafioso. Atasan Gibran takut. Jalan aja ke jalan gangster. Walaupun pakai sarung ya, tapi keren. Calon penguin. Jadi gini, saya tadi masa sekelas jaksa pengacara negara mau dikasih kuasa yang double itu hukum acaranya nggak boleh. Iya. Makanya hakim nggak bisa nolak. Dibanyak-banyakin kuasanya supaya menang kali gitu ya. Padahal bukan begitu. Jadi total kuasanya berapa, Bang? Jadi satu kuasa yang dari internal nanti 60. ditambah jaksa tadi nggak tahu berapa itu, ada 5 atau 6 tuh. Ya Tuhan. Oh jadi nama yang dikuasai itu ada 65. Yang kuasa yang KPU ya, yang Kuasa internal dari KPU dari KPU untuk internal KPU itu yang pertama saya lihat 60 nama. 60 nama. Oh, iya. Nah, Terus kalau sekarang dari Gibran? ditambah lagi tadi dari jaksa pengacara negara itu kalau nggak salah 5 tadi. 65 Terus dari ya. Gibran pertama jaksa pengacara negara juga saya tolak. Sekarang pakai pengacara profesional 3 orang aja. 3 orang. Ya. Us KPU pengacaranya 60, Bro. 60 tambah 5. Itu membayar mereka uang negara dong berarti KPU itu. Kalau saya Perlu dengar 60. Iya, tapi kalau saya dengar angka 65 kayak tahunnya G30S ya. D30S 65. Kok Bisa sama-samain sih. 60 bukan 65. Tambah 5. yang lebih keramat itu nomor perkara Berapa, Pak? 583. Nah, itu keramat banget itu. 583. Iya, coba deh. Aduh, Keramat itu. otak gue belum nyambung nih, Bang. Iya. 583. 583 itu angka keramat itu. Selamat buat siapa, Pak? Selamat. Buat saya. Oh, amin, amin, amin. Jangan-jangan ini akan tercatat di sejarah Indonesia sebagai skandal 583. 583 ya. Kan G30S PKI. Berarti Sekarang ini Isara Pasuban menang dong ya. Mudah-mudahan ya. Kalau 58 kan mapan ya, Pak. Kalau 583 itu coba
yang tahu numerik, yang ilmu numerik tahu nggak? Wah, itu Itu Pak Janes pasti tuh, keramat Pak. tuh. Ya. 583. 5 tambah 8 tambah 13 tambah 3. tambah 3 5 tak Gimana ini? 16. 5 kali 8 40. Nah. Kali 3 120. Ah, nggak nyambung, Bro. belum nyambung. Sudah bisa. Nanti kita Nanti otak saya atik kayak gaya forecast dulu ya. Nah, ya. Bocorin dong Pak Suban. Tapi ada yang bilang Buku tafsir paranormal itu nomor keramat. Oh. Gitu loh. Ya. nomor keramat. 583. Ayo, siapa yang Ayo kepengen- pemirsa, siapa yang tahu 583 angka keramat? Iya. Iya. Jangan-jangan nanti abis ini saya ke Singapura Ngapain? atau ke Australia nyari sekolahnya Gibran. Wih, Tapi bisa. mampir kasino pasang 583. Oke ya. Oke, Bang. Bang Rusman. Makasih. Ya, makasih ya. Oke. Oke, semuanya. Makasih, Pak. Ya, oke. Sehat, Pak. Oke, kita juga balik lah. Nih, sudah banyak muka-muka kecewa nih. Sudah banyak muka-muka kecewa di. Oke, bye-bye ya. Katanya tunda minggu depan. Minggu depan tunda lagi. Minggu depannya lagi tunda lagi. Tunda lagi, tapi lu gajian terus. Tunda sudah sebulan lu gajian terus. Hakim 280% dinaikkan. Udah biasa itu. Ya kalian kira itu nggak pajak rakyat itu, nunda mulu. Nggak usah sidang begini, sidang skripsi aja ditunda-tunda terus, marah mahasiswanya. Ya kasihan. Untuk itu berkali-kali. Gaji lu udah 10 kali dari gaji dosen. Parah. Ya, gaji dosen kecil. Nggak berani dia nunda-nunda sidang skripsi lewat dari 1 kali. Oke, bye-bye semua.